Waypoint updated. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel dan masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSW. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Di hari Jumat ini, di pagi hari, saya kembali mengambil video drone di hari ini karena ada beberapa informasi update yang bisa saya sampaikan. Bukan hanya sekedar video drone, jadi akan saya sampaikan coba di video hari ini ya. Baik pemirsa semua, di pagi hari ini ada beberapa informasi yang alhamdulillah saya perlu ucapkan dulu terima kasih kepada beberapa stakeholders yang sudah menerima saya dan memberikan jawaban-jawaban terkait dengan update-update seputar pembangunan jalan tol. Salah satunya atau diantaranya adalah seperti BPN Kota Depok, PPK, Kementerian PUPR, lalu juga BUJT di sini, kontraktor pelaksana ya yang sudah selesai juga sekali lagi, yang sudah selesai mengerjakan tugas untuk pembangunan, dan juga Kelurahan Limo Raya ya. Kelurahan Limo Raya, Kelurahan Limo, Kelurahan Limo maksud saya ya. Jadi terima kasih untuk semua instansi dan juga terima kasih untuk warga terdampak tol yang juga masih memberikan informasi kepada saya. Baik pemirsa, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan penerangan atau lampu penerangan jalan atau penerangan jalan umum di area Limo Raya. Kini sudah terpasang ya, sudah terpasang lampu penerangan jalan dan mungkin dalam waktu dekat akan segera disambungkan dengan sumber listrik. Sehingga dalam waktu dekat juga maka Limo Raya akan terang benderang ya. Dan ketika terang benderang maka saya akan kembali mengambil video malam untuk menunjukkan seperti apa kondisi Limo Raya di malam hari. Itu adalah yang pertama. Informasi kedua mengenai untuk konsinyasi di bidang ini, sampai hari ini belum ada kabar lebih lanjut ya. Udah berapa bulan ya? Coba yang masih ingat bisa tulis di kolom komentar berapa bulan lamanya untuk penlok lama ini yang dikonsinyasikan, tapi sampai dengan hari ini juga belum selesai ya. Dan saya belum tahu lagi apakah hal tersebut juga termasuk yang ditunggu atau dinantikan sebelum tol Cijago 3 ini dibuka. Nah, itu saya belum tahu ya, atau tidak tahu, lebih tepatnya tidak tahu. Lalu kita saksikan ya, ini kenapa di bagian ini juga seperti saya katakan bahwa di bagian ini ada jalan warga ya, ada jalan warga dan juga di sini sudah terpasang lampu merahnya, namun karena ada beberapa bisa dibilang ada blind spotnya juga untuk yang menuju ke arah tol. Itulah sebabnya di area ini sampai terus ke depan sana ya, itu harus segera dibebaskan. Dan update informasinya ya, beberapa bidang di area penlok tambahan ini akan segera diundang dalam pertemuan pada pekan depan untuk musyawarah hasil dari kunjungan KJPP. Sedangkan untuk sebagian lainnya ada juga yang baru dikeluarkan untuk peta bidang ataupun data nominatif di Kelurahan Limo ya. Nah, ini juga sudah dikonfirmasi juga ke Kelurahan Limo dan disampaikan memang sudah ada yang keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke arah gerbang tol Limo 1 ya pemirsa. Di bagian ini juga sudah semakin terlihat jelas bahwa memang sudah tidak ada pekerjaan lagi. Hanya menantikan administrasi, kabar administrasinya ya. Ya mudah-mudahan lah tidak sampai 1-2 bulan dan bisa segera selesai. Dan kita bisa segera gunakan untuk tol Cijago 3 ini. Lalu di bagian ini sekali lagi di bagian swadaya buntu ataupun area penlok tambahan ya, juga saat ini sedang dilakukan atau sebagian yang sudah dinilai oleh KJPP akan dikirimkan undangannya pada hari ini informasinya. Namun saya belum
tanyakan lagi untuk mengonfirmasi ke warga apakah undangannya telah diterima atau belum terkirim, tapi dijanjikannya hari ini. Oke, sekarang kita akan berputar dulu ya. Ini adalah bagian dari akses di masuk gerbang tol Limo 1 dan juga akses keluar di gerbang tol Limo 1 dari arah bandara. Nah, ini adalah bagian dari penlock tambahan ya, pemirsa bisa saksikan, di mana ada area lahan yang masih hijau, lalu juga ada banyak sekali pemukiman di bagian ini. Nah, ini adalah bagian yang menantikan proses dari pembebasan penlock tambahan. Nah, dalam waktu dekat atau pekan depan saya akan menampilkan kembali progres yang insya Allah akan dilakukan di Kecamatan Limo ya. Insya Allah akan dilakukan di Kecamatan Limo, dan kita akan coba sama-sama saksikan kira-kira seperti apakah update-nya terkait dengan kondisi di penlock tambahan. Oke, apalagi kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini? Nah, maka pastikan terus disimak sampai habis ya. Oke, dan ini kita bisa saksikan. Kita akan terus lihat ya. Nah, di bagian ini adalah gerbang tol Limo Utama. Di sini juga sudah beberapa kali dilakukan uji coba, aman, terkendali, sudah lancar jaya untuk melakukan tarif dari integrasi. Iya benar, tarif integrasi ya, untuk uji coba apakah masuk di Limo Utama ini sudah bisa terbayar atau sudah bisa terbaca di Serpong Cinere ataupun di Kunciran Serpong dan juga Cengkareng Kunciran, maka itu semua sudah dibayarkan, sudah bisa dibayarkan. Jadi kita tinggal menantikan informasi SK operasi dari BPJT, apakah tol Cijago ini memang sudah bisa dioperasikan. Kalau sudah dioperasikan maka akan segera dibuka untuk umum ya. Dan di perbatasan ini masih ada water barrier, tapi tidak terpasang seperti pada kondisi sebelumnya. Jadi water barrier ini hanya sebagai penanda aja bagaimana titik tol Serpong Cinere dengan tol Cinere Jagorawi. Tuh, mantap ya. Nah, Serpong Cinere juga sudah ada banyak kunjungan ya. Bisa disaksikan juga dari Instagramnya tol CSJ Cinere Serpong Jaya. Nah, di sini juga area penghijauannya ini udah makin mantap ya, tuh ya. Area penghijauannya sudah makin terlihat dengan jelas. Nanti akan, kalau sudah tumbuh semua maka makin cakep lagi nih untuk area Limo Utama, Limo 1, Limo 2, karena banyak lahan yang dikembalikan menjadi area penghijauan. Maka harusnya nanti ketika semua tumbuh subur, semuanya terawat, maka akan terlihat dengan jelas keindahan di area ini karena banyak pohon-pohon dan juga hijauan yang menjadi segar untuk dipandang mata. Pasti akan berubah ya, akan berbeda ketika kita saksikan di pagi hari ini dengan suatu saat nanti ketika sudah hijauannya sudah tumbuh besar gitu ya. Sudah tumbuh subur, dan ini alhamdulillah beberapa hari ini hujan. Nah, sehingga kebutuhan air baik untuk tanaman dan juga lagi-lagi saya perlu sampaikan di penlock tambahan ini, terutama di bagian ujung dari Swadaya Buntu itu sudah tidak ada air ya. Air dibantu oleh kontraktor pelaksana, diambil dari lokasi yang masih ada airnya, lalu dibantu dialirkan ke beberapa titik perumahan ataupun area warga, area pemukiman warga yang sampai hari ini dari sejak pembangunan tol Cijago 3 airnya sudah menyusut bahkan kering karena sumber airnya telah terkena dari bagian yang digali oleh pembangunan tol Cijago 3. Untuk itulah kita berharap pembebasan di penlock tambahan juga bisa segera selesai. Oke ya, jadi bagian penerangan lampu penerangan jalannya yang sudah terpasang kita tinggal nantikan saja. Ketika sudah menyala maka akan segera saya tampilkan video di malam hari. Ya, di sini ada beberapa tulisan yang bisa kita saksikan di Videotron, jarak pandang terbatas, yaitu yang tulisan itu nggak terlalu terbaca di sini.
Selamat datang di ruas tol Cijago. Mantap ya. Sudah semakin mantap nih. Oke. Sip. Ya, ini juga nanti akan coba saya sampaikan ketika mendekati pembukaan tol Cijago, barulah kita akan coba wawancara terkait dengan bagaimana sistematis atau sistem di lampu merah ya. Lampu merah yang ada di gerbang tol 51 dan gerbang tol 52. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita menuju ke arah Krukut ya pemirsa. Kita menuju ke arah Krukut. Meskipun sudah selesai, tapi tetap dilakukan perawatan. Ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan perawatan karena memang ini meskipun belum selesai, pastinya seperti yang diketahui ya, tol Serpong Cinere juga belum digunakan, tapi tetap harus ada perawatan. Dan termasuk di ruas tol Cijago 3 ini, meskipun memang belum digunakan untuk umum, tapi sudah memang harus kalau tetap dipantau dan dilakukan perawatan ya, perawatan rutin, baik untuk tanamannya, saluran airnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak salah ini tim yang untuk melakukan penyiraman tanaman ya, kalau saya tidak salah ya, water tanknya ini. Oke, sekarang kita lanjut menuju ke arah Krukut pemirsa. Di bagian ini juga sudah terpasang pagar-pagar. Oh, tadi juga saya nggak mention ya, bagaimana pagar-pagar di Limoraya juga sudah semakin mantap, sudah rapi gitu. Dan di sini juga sudah semakin rapi lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bagian dari saluran air yang bisa disaksikan. Ini juga sudah dipasang lagi oleh pagar-pagar utilitas ya, pagar pembatas maksud saya. Oke, mantap. Ya, di bagian gerbang tol Krukut 2 kita saksikan water barrier-nya dibuka. Apakah ada maksud tertentu ataukah memang sudah ada kabar-kabar baik, itu yang kita belum bisa pastikan. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa bisa saksikan sendiri bahwa di area ini awalnya sudah dipasang water barrier karena memang jika diberlakukan gratis maka area ini harus segera ditutup sementara waktu hingga nantinya diputuskan bertarif ya. Tapi di hari ini kita saksikan sudah tidak ada lagi water barrier. Nah, itu belum bisa saya konfirmasi, belum saya konfirmasi langsung ke kontraktor pelaksana ataupun ke BUJT ya. Kalau sekarang udah BUJT harusnya. Apakah memang sudah ada jadwal pembukaan dan sudah ada keputusan untuk berlakunya gerbang tol di area ini ketika nanti memang tol Cijago 3 akan dibuka. Ini juga beberapa telaga-telaga yang sudah dibuatkan karena saat ini musim panas ya, tidak terisi oleh air. Ada beberapa titik ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 titik ya telaga-telaga di area Simpang Susun Krukut yang sudah dibuatkan kembali sebagai sumber atau penyerapan air. Dan menuju siang hari ini, di hari Jumat ya, pagi menjelang siang, kita menyaksikan bahwa kondisi lalu lintasnya terpantau lancar, lengang, lancar jaya. Tidak terlalu terjadi adanya kepadatan kendaraan. Mungkin sudah semua berangkat di pagi hari. Jadi ini adalah sisa-sisa karena ini jam 10.28 ya, hampir setengah 11 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan juga nanti kita perlu cek lagi apakah di area rem 7 dengan rem 2 lampunya sudah kembali menyala, karena pada saat terakhir kita melakukan penerbangan malam, lampunya itu belum 100% menyala seluruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Selanjutnya saya akan terus melakukan konfirmasi terkait dengan update baik seputar pembukaan atau rencana pembukaan dari tol Cijago 3 ataupun pembebasan lahan di area penlock tambahan yang berada di area antara gerbang tol Limo 1 dengan main route tol Cijago 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala support dan dukungannya bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mensupport langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.